Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ragam Ihsan Channel akan membawakan 10 fakta Isra Mi'raj yang perlu kita ketahui. Isra Mi'raj adalah peristiwa fenomenal yang menjadi salah satu mukjizat Rasulullah SAW dan menjadi peristiwa yang luar biasa. Adapun fakta-fakta tentang Isra Mi'raj ialah sebagai berikut. Yang pertama, makna Isra. Secara etimologi, Isra berasal dari kata Isra yang artinya berjalan di waktu malam. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Kedua, makna Mi'raj. Mi'raj secara etimologi berarti naik atau alat yang dipergunakan untuk naik. Secara istilah, Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka, apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu meliputinya, penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 12 hingga 18. Ketiga, Isra Mi'raj terjadi dalam semalam. Isra Mi'raj terjadi dalam suatu malam, bahkan tidak sampai semalam penuh. Hal ini merupakan keajaiban yang luar biasa. Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina berjarak sekitar 1.500 km. Mekah Palestina itu biasa ditempuh 40 hari dengan perjalanan onta, sedangkan Rasulullah bisa menempuhnya hanya beberapa jam. Ini saja sudah merupakan keajaiban, apalagi untuk naik ke Sidratul Muntaha. Keempat, tahun duka. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua orang yang sangat berperan besar dalam dakwah beliau, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Ummul Mukminin Khadijah sangat dicintai Rasulullah SAW. Dialah wanita dan bahkan manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW, seorang mukminah yang mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Islam, dan juga seorang istri yang darinya Rasulullah SAW mempunyai anak. Sedangkan Abu Thalib adalah paman beliau. Meskipun tidak masuk Islam, Abu Thalib berjasa besar dalam dakwah Rasulullah SAW. Abu Thalib yang selama ini membela Rasulullah, Abu Thalib yang selama ini pasang badan ketika Quraisy akan mencelakakannya, Abu Thalib yang selama ini membuat orang Quraisy berpikir panjang ketika hendak menyakiti Rasulullah. Dua orang itu meninggalkan Rasulullah SAW dalam tahun yang sama, dan kemudian dakwah menjadi lebih sulit dengan hilangnya dua pendukung besar dakwah. Karena itu, ahli sejarah menyebut tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Duka itu semakin lengkap manakala Rasulullah SAW mencoba membuka jalur dakwah baru. Taif yang sejuk dan hijau diharapkan menjadi lahan dakwah baru yang mau membuka diri menerima Islam. Namun ternyata Taif tidak kalah bengis dalam merespon dakwah. Rasulullah SAW diusir, bahkan disertai dengan cacian dan dilempari batu hingga kaki beliau berdarah-darah. Kelima, Isra Mi'raj menjadi tasliyah. Dalam kesedihan mendalam seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan beliau, hingga jadilah peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi tasliyah atau pelipur lara. Tentunya Isra dan Mi'raj menjadi sangat luar biasa bagi Rasulullah SAW. Keenam, melalui Isra Mi'raj Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Dalam Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW ditunjukkan kekuasaan Allah di bumi dan di langit, bahwa jika Allah berkenan, mudah saja baginya untuk mempercepat kemenangan dakwah, sebagaimana Allah juga dengan mudah dapat mempercepat perjalanan hambanya, bahkan dengan kecepatan melebihi cahaya. Allah juga menunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwa meskipun untuk sementara dakwahnya ditolak di bumi, ia sangat dimuliakan di langit. Ketika berada di langit, Rasulullah bertemu dengan para nabi yang semuanya memuliakan beliau.
Ketujuh, dalam Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu para nabi. Banyak hadis yang membahas masalah ini. Dalam hadis-hadis sahih diterangkan bahwa dalam Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para nabi. Mereka menyambut dan memuliakan Rasulullah sebagai bukti bahwa Rasulullah adalah pelanjut kafilah para nabi dan penutup mereka. Kedelapan, mendapat perintah sholat 5 waktu. Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat wajib dalam Isra Mi'raj ini. Disinilah salah satu keistimewaan sholat. Jika ibadah yang lain diwajibkan melalui wahyu ketika Rasulullah SAW berada di bumi, maka untuk mewajibkan sholat Allah memanggil Rasulullah SAW ke langit. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa semua sholat itu diwajibkan 50 waktu, yang kemudian menjadi 5 waktu. 9. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan nikmat surga dan siksa neraka. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, Rasulullah SAW juga diperlihatkan nikmat surga dan azab neraka yang semakin mengokohkan beliau dalam mengemban dakwah berikutnya. 10. Hanya orang beriman yang mempercayai Isra dan Mi'raj. Esok harinya sepulang dari Isra Mi'raj, Makkah menjadi gempar ketika Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj yang dialaminya. Orang-orang kafir seperti Abu Jahal semakin menjadi dalam mengejek beliau. Bahkan sebagian orang yang telah masuk Islam menjadi murtad setelah mendengar peristiwa itu. Iman mereka tidak sampai di sana, demikian pula akalnya. Namun tidak demikian dengan Abu Bakar. Ketika orang-orang menyampaikan berita Isra Mi'raj padanya, Abu Bakar hanya bertanya, apakah benar itu dari Muhammad Rasulullah? Ketika dijawab benar, Abu Bakar menimpali, kalau itu dikatakan Rasulullah, pastilah benar adanya. Demikianlah keimanan Abu Bakar yang luar biasa, selalu membenarkan Rasulullah, hingga sebagian ulama berpendapat sebab peristiwa inilah Abu Bakar digelari Asy-Syiddiq. Demikianlah sikap manusia, tak semuanya beriman, tidak semuanya siap menerima kebenaran, dan iman yang paling utama adalah iman seperti Abu Bakar. Demikian 10 fakta yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini tentang Isra Mi'raj. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.